KBR Prime, podcast for curious mind. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saudara, keluarga korban penghilangan paksa 1997-1998 kembali dikecewakan negara. 10 tahun memerintah, Presiden Joko Widodo gagal menemukan keberadaan mereka yang diculik maupun menuntaskan pengungkapan kebenarannya. Era pemerintahan berikutnya diprediksi kian suram karena yang memegang tampuk pimpinan diduga kuat terlibat dalam kasus itu. Namun denyut perjuangan mesti dijaga dengan tetap merawat ingatan. Salah satunya lewat film dokumenter bertajuk Yang Tak Pernah Hilang, yang mengisahkan tentang dua aktivis korban penculikan 98, Petrus Bima Anugrah dan Herman Hendrawan. Pesan apa yang ingin disampaikan dari film itu? Apa tanggapan keluarga korban? Simak kisahnya yang disusun jurnalis KBR, Heru Haitami. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup rakyat! Hidup! Ini cuplikan film dokumenter berjudul Yang Tak Pernah Hilang, yang merekam kenangan tentang dua aktivis korban penghilangan paksa 1997-1998, Petrus Bima Anugrah dan Herman Hendrawan. Dandi Kaca Sungkana adalah produser film berdurasi sekitar 2 jam ini. Dua di antara korban penghilangan paksa itu kan temanku ketika kuliah gitu. Dandi tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia, IKOHI Surabaya. Sejak dulu ia mendorong pembuatan monumen di kampus FISIP Universitas Erlangga untuk mengenang Herman dan Bimo. Namun usaha itu selalu terganjal. Padahal kampus lain seperti UI, Trisakti, dan Atmajaya juga mendirikan monumen untuk memperingati para aktivis mahasiswanya yang diculik pada 1997-1998. Pada awalnya disetujui oleh Bapak Dekannya, Pak Otman ini sebagai dekan di masa akhir jabatannya gitu, terus berganti. Nah, sampai kemudian berganti-ganti dekan sampai sekarang ini tidak memberi lampu hijau untuk pembangunan monumen itu. Kebutuhan untuk merawat ingatan akan perjuangan Bimo dan Herman di Surabaya semakin menguat di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pada 2019 tercetuslah ide untuk membuat film dokumenter. Saat setelah Jokowi memilih Prabowo menjadi Menteri Pertahanannya, salah seorang dari alumni UNER itu mengatakan kepada saya dan teman-teman di Surabaya, Jokowi setelah mengkhianati dukungan kita. Kami dulu kan sebagian besar itu mendukung. Film ini juga bagian dari pelunasan utang sejarah kepada Bimo dan Herman yang sampai sekarang belum ditemukan. Supaya nilai-nilai yang mereka yakini, spirit perjuangan yang mereka pegang teguh sampai akhir hayatnya itu bisa dipelajari oleh banyak orang, khususnya generasi sekarang. Harapannya film tersebut menjadi referensi sejarah bagi anak muda maupun generasi mendatang. Dandik ingin mereka paham bahwa ada tragedi berdarah di balik lahirnya era reformasi. Jadi reformasi itu kan tidak datang secara tiba-tiba, tapi dia mewariskan banyak perubahan. Juga yang harus diketahui itu adalah reformasi itu atau perubahan sosial itu meninggalkan banyak luka sejarah yang harus diketahui oleh generasi sekarang. Supaya apa? Supaya mereka belajar tentang kesalahan-kesalahan sejarah di masa lalu. Film tuntas diproduksi pada 2024. Dananya berasal dari donasi publik. Film Yang Tak Pernah Hilang sudah diputar di berbagai daerah seperti Surabaya, Malang, Jakarta hingga Bangka Belitung. Surabaya, Malang, aku 2 kali, 3 kali di Jakarta ini melihat respon. Utomo Raharjo, ayah Bimo, turut hadir dalam pemutaran film Yang Tak Pernah Hilang di sejumlah daerah. Ia mengapresiasi upaya merawat ingatan tentang putra keduanya itu. Meski Utomo yakin Bimo sudah meninggal dunia. Saya serahkan jiwa raga Bima di hadapan Tuhan yang maha segalanya bagi Anda dan saya. Sudahlah pasrah. Tuhan akan memberikan tempat yang paling baik bagi Bimo. Soal nasib Bimo, Utomo merujuk pada pernyataan beberapa kalangan. Misalnya ex Danjen Kopassus Agung Gumelar yang pernah menjabat anggota Dewan Kehormatan Perwira DKP 1998. Agung turut mengusut kasus penculikan aktivis yang diduga melibatkan tim Mawar Kopassus dan Prabowo Subianto.
Utomo juga berpegang pada keterangan Herman Sulistyo alias Kiki yang menjadi anggota tim gabungan pencari fakta kerusuhan Mei 1998. Benar adanya, ya sudah tidak ada, sudah dihabisi lah. Itu hanya Agung Gumelar, cuma anak buahnya mengaku sudah dihabisi di suatu tempat gitu. Kalau yang Hermawan Sulistyo sama Laut bercerita itu memang ditenggelamkan di laut. Pria 79 tahun ini pasrah dengan nasib pengungkapan kebenaran kasus penculikan Bimo. Sudah enggan berharap pada negara, apalagi nahkoda barunya adalah Prabowo Subianto, pihak yang diduga kuat terlibat dalam penghilangan paksa. Namun di hati paling dalam, Utomo yakin Tuhan tidak tidur. Tuhan sendiri yang akan memberikan pelajaran dan pengajaran kepada mereka. Catat dan ingat ya, ini omongan Pak Utomo. Sudahlah kita lihat aja. Wong Jawa jarno wis culno losdol sampai di mana Tuhan memberi kesempatan pada mereka. Jalannya itu loh terabas. Demikian Saga KBR. Saya Heru Haitami.